Ini kamar mandi ya. Tuh. Kamar mandinya, saya boleh lihat sebentar ya sebelum kita kamar. Ini ada lilin. Oh iya, ini lilin untuk apa Karena ini? pencahayaan, karena kan sudah mati. Diputus. Iya. Berapa bulan, Om Haji? Dari bulan pada saat itu bulan lampu ini sudah dicopot sama mereka sendiri, Pak. Mas Aiman. Sih, jadi udah nggak ada listrik ya? Sebenarnya listrik waktu itu belum dicopot karena dia bilang pada saat tanggal 4 Oktober si salah satu handphone yang ada di sini, kita belum tahu nih siapa yang menghubungi petugas PLN. Iya. Karena per WA menyampaikan bahwa ini Cireni. Iya. Tolong nanti di rumah blok ini tidak usah ditalangin lagi karena sudah kosong rumahnya. Gitu. Tanggal 4 Oktober ada WA menyampaikan seperti itu. Jadi mungkin sekitar Oktober tuh udah nggak ada listrik lagi. Masih jalan listriknya, cuma tapi lampu-lampunya sudah dilepas-lepas semua. Mereka sudah tidak pakai lampu sama sekali, makanya penerangannya lilin. Oke, jadi sebulan terakhir lah kurang lebih ya. Nah, tanggal 9 November itu baru datang PLN ke sini untuk memutus listrik. Itulah kemudian yang mengungkapkan bahwa kamu ada mayat. Ya, betul. Terbongkar Tanggal 10-nya. Betul. Baik, ini jadi biasa hidup tertutup, Ya, tidak ada listrik selama sebulan terakhir pakai lilin ini. betul. Tapi tetangga nggak ada yang curiga ya waktu itu. Sempat ada cium bau di bulan-bulan Maret kalau nggak salah sebulan, Bulan cuma Maret? ya di bulan Maret. Namun sempat manggil tukang untuk cek baunya, cuman tidak berpikir ada di sini bau. Kita masuk ke dalam saudara. Ini Ya. yang pertama kali Diperkirakan meninggal. meninggal. Ini adalah ayah dari Dian ya. Ya, ayah dari Dian. Oke. Posisinya ini kepala masih lihat bekas kepalanya. Oh iya. Ini tangan. Ya, Oke, saudara, ini masih terbentuk seperti manusia ya. Ini kepalanya kalau Anda lihat nih. Ini tangannya, ini tubuhnya, badannya. Dan ada sarung di sini. Dan dalam kondisi jendela terbuka mungkin waktu itu ya. jendela tertutup. AC sudah dicopot, Mas. Sudah dicopot semua. Pada saat kami datang ke TKP semua AC sudah dicopot. Jadi semua. udah nggak ada AC. Sudah sekarang. tidak ada sama sekali. AC-nya ada bekas AC, saudara. Jadi ya memang jual-jual barang, mobil, bahkan AC pun dijual kemungkinan. Sampai blender pun dijual. Blender pun dijual. Blender dijual. Ke ada orang. Ada orang sudah kami minta keterangan. Oke, sempat tanya nggak waktu itu, kenapa blender sampai seblender pun dijual? Seberapa susahnya waktu itu misalnya? Pada saat itu tidak, mungkin karena pembeli dia tidak bertanya langsung. Oke. Berapa Dan dijual? dan saya lupa nominalnya berapa. Namun itu barang-barang itu sudah ada di depan. Jadi yang nyopot kemungkinan besar Budianto. Makanya mungkin kalau orang itu sudah masuk ke dalam, mungkin dia bisa melihat mayat di sini, maka oleh Budianto Iya. dicopot-copotin dan taruh di ruang tamu. Oke. Dan kamper ada di sini dan di sebelah. Ada kapul barus, terus ada bedak. Oke. Kalau bedak kan itu menurut keterangan dari Iya. yang pernah datang ke sini. Nah, barang-barang semua sudah dirapikan. Sudah dirapikan semua ini, lihat. Ini yang belum kami bongkar. Nanti akan diserahkan pada pihak keluarga. Ya, pihak keluarga. Betul. Tidak ada barang-barang yang mencurigakan. Tidak ada. Tidak ada. Oh, ini jaket-jaket ya. Dari bapaknya nih ya. Ya. Bapaknya sekitar Kemungkinan 70 antara tahun. bapak atau paman. Oh, oke. Iya. Dan ini Dia sangat apik sekali. betul almarhum. Dan ya artinya memang bukan ini merek mahal lumayan ini. Saudara, ini pakaian yang memiliki merek yang cukup mahal ya. Saya lihat ya, bahkan ini merek Itali. Ya. Ini eksklusif, saudara. Dan artinya memang hadiahnya bukan keluarga orang tidak punya, orang susah gitu ya. Ini pertanyaan. Semuanya ditulis rapi dia. Baju apa semua. Oleh Antara Ibu Reni atau Oke. Dian mungkin. karena meninggal lalu dibungkus-bungkus ya. Nah, itu Dan kita masih dimakamkan. belum. Oke. Iya. Nah, ini ada kaset. Iya. Kalau buku-buku mantra, Buku-buku mantra sudah kami amankan. Bukan mantra, dia itu dari beberapa agama. Jadi ada salah satunya tentang agama Islam, Ya. terus Injil Barnabas, ya, lalu tentang agama Buddha, ya. sama ada haram atau halalnya babi. Jadi dia seperti dipelajari semua. Nah, ini kita masih
masih kita belum terpecahkan siapa yang mempelajari buku-buku ini gitu. Dari keempat ini. Dari keempat Tapi ini. secara KTP misalnya agama yang bersangkutan. Agama Nasrani, Kristen. Oh, Oke. keempat-empatnya. Keempat, Pak. Tapi semua buku-buku ajaran agama ada dari Islam, Kristen, Buddha. Buddha. Ya. Dan semuanya apakah hanya terkait pengobatan? Tidak. Tidak, ya itu tadi ada bahkan ada sholat tahajud tentang ada. Oke. Kalau yang di agama Kristen misalnya soal apa? Ya Injil Barnabas. Oh, Injil. Kalau yang di Buddha? Buddha itu saya lupa nama bahasanya, cuman memang tentang agama Buddha. Oh, terkait dengan ajaran agama Buddha. Ajaran agama Buddha. Artinya ada beberapa agama yang kemudian dia pelajari di sana. Dan ada beberapa menyan juga ada. Menyan, ini ya, terus, tradisional ya? Ya, seperti terus ada kayak amalan-amalan. Kebuyut sakti, terus batinan misalnya. Ya, kebuyut sakti apa terus ada kayak apa sajennya kopi, air jeruk, air teh, buah, salak seperti itu. Oke, kebatinan lah itu ya. Kebatinan. Oke. Dan ini piring memang ditaruh di sini. Ini hasil kami pada saat kami pemeriksaan. Boleh satu. Oh, ini hanya sampah biasa. Oh, ini tanggalnya ini, tanggal. Ya, salah satu tanggalannya ini. Jadi mereka masih pakai tanggalan yang sobek dan bahkan mereka memodifikasi tanggal yang sudah lama. Misalnya di 2020, ya kan? Terus dibikin 2021. Ditambah-tambahin, ditempel-tempel. Nanti kami tunjukkan ini apa tanggalan yang dimodifikasi oleh mereka. Oke, ini kita terakhir sih. Ini saya boleh mulai belakang. Kita akan lihat belakang, saudara. Ini dapurnya ini ya. Iya. Dan memang tidak ada makanan dapurnya ya. Memang tidak. Lilin-lilin yang disiapkan. Iya. Memang tidak ada makanan, Mas. Tapi ada beberapa bungkus makanan yang kami temukan. Memang mungkin dia sudah tidak masak ya. Oke. Tapi ada kemarin, nah ini seperti bungkus-bungkus nasi. Bungkus ini kan orang beli makanan nih. Oh, iya. Gitu. Oh iya, ini ada nasi bungkus seperti memang sempat memang mereka makan, sebetulnya ya? mereka makan. Terus ada apa? Bakso salah satu brand. Ini yang menunjukkan, saudara, eksklusif saya sampaikan bahwa memang bukan kelaparan dan bukan tidak makan, karena ada bungkus nasi di sini. Ya, ini masih ada kalau nasinya sudah hilang sih. Tapi ada bungkus nasi yang bungkus nasi di sini. Dan semua sampah itu dibuangnya di belakang sama dia, tidak dibuang di luar. Oke. Oh, dibuang di belakang. Ini sudah dibersihkan aja nih. Iya. Ini kasur memang ditaruh di belakang. Kasur taruh belakang itu sudah lama. Oh. Kami Di atas tidak ada apa-apa. Di atas gudang. Hanya gudang. Dan gudang tidak ditemukan apa-apa. Tidak ditemukan apa-apa. Dan itu barang-barang disusun rapi, ada tulisan catatan ini barangnya apa. Jadi memang orangnya apik sekali. Oke. Boleh kita lihat ke atas? Boleh, silakan. Kita akan lihat ke atas, saudara. Eksklusif. Barang bekas, saudara. Karena dulu ini si Bu Reni ini informasi yang beda, bahkan dia menjual kue. Oh, oke. Ya, jadi ada beberapa tuh box plastik, panci, baskom, teflon kecil. Mereka apik sekali. Barang-barangnya ditata rapi. Dan ditulis itu? Ditulis. Iya. Ini panci. Bahkan panci belirik saja ditulis seperti ini, memang rapi, saudara. Iya. Ada 4 angpau ya. Ini apa, saniter ya, perlengkapan kamar mandi juga disimpan semua ini. Simpan semua. Luar biasa. Memang sudah lama seperti ini. Iya. Dan ini, saudara, salah satu bukti yang lain bahwa makan memang, karena ini ada tempat beli bakso ya, dan juga ada ini, saudara, saya mau menunjukkan ini ya, Bu Panji ya. Ya. Nah, ini bumbu-bumbu masakan ini, bumbu kue ya, warna. Iya. Ada ini apa namanya, baking powder dan sebagainya, kue. Ini juga ada bumbu-bumbu nih. Ini apa? Saya nggak jago masak sih, atau apa, pala atau apa ini, biji pala. Ya, inilah bumbu-bumbu rempah-rempah. Ya. Dan ini alat-alat masaknya. Kalau memang dia nggak makan, pasti kan dia tidak menyiapkan ini, atau mungkin dia sudah buang. Sudah, dan mungkin sudah tidak dipakai terakhir. Betul. Mungkin setelah Bu Reni meninggal. Iya, ini semua juga masih. Iya, baik. Kalau
Berasnya memang kosong ya? Kosong, berasnya memang kosong. Tempat beras, saudara. Karena memang tidak ada beras. Ini yang dilihat pertama. Tapi ada tadi bungkus makanan, ada tempat makan seperti ini, dan ada berbagai macam yang lain. Oh, ini juga termasuk salah satu buku, tapi tidak di ini ya. Membaca wajah, teknik membaca wajah Bintang dan Cio. Memang sepertinya senang dengan dunia-dunia yang seperti itu, supranatural gitu ya. Betul. Boleh saya lihat kulkasnya? Boleh, silakan. Ini kulkasnya, saudara. Saya mau lihat, ini masih nyala. Memang sementara di... Oh, memang juga kulkasnya disebutkan sebelumnya kosong katanya. Kosong. Ya? Dan memang betul kosong. Tapi memang tidak punya kemampuan ekonomi untuk membeli atau seperti apa? Kalau lihat kulkasnya kan kulkas mahal ini. Iya. 4 pintu. Tadi ada 2 kulkasnya. Bahkan ada 2. Ada 2. Yang satu sudah dijual. Oke. Gitu. Ada perubahan ekonomi yang drastis dari yang bersangkutan? Kemungkinan pada saya itu dia mulai menjual barang, tapi menjual barang itu yang masih kami masih sampai sampai sekarang untuk apa? Tapi ya kami sih prediksinya untuk ya untuk makan, biaya kehidupan sehari-hari. Saudara, dari apa yang saya dapatkan ini ada petunjuk besar bahwa yang bersangkutan memang bukan mati kelaparan. Bahwa yang bersangkutan memang bukan mati karena sebuah kasus pembunuhan misalnya. Ya, betul. Itu yang bisa saya sampaikan dari petunjuk besar yang kemudian saya keliling di sini. Tapi bahwa ada pertanyaan juga, saya akan tanyakan ke Bung Panji, kenapa mereka merelakan keluarganya satu persatu meninggal dan diam saja? Nah itu dari mungkin yang bisa menjawab tim Apsifor nanti. Psikolog forensik. Ya betul. Oke, ini karena pertanyaan besar kan? Ya. Karena kalau seandainya kita keluarga, ada anggota keluarga kita meninggal, pasti kita sedih, lalu kemudian kita lapor, panik dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Lalu kemudian melakukan pemulasaran jenazah dan sebagainya. Betul. Tapi tidak dengan demikian. Artinya gini, satu bapaknya yang meninggal, yang 3 diam saja. Lalu kedua ibunya yang meninggal, yang 2 diam saja. Pamannya yang meninggal, ini diam saja. Ini diam. Nanti tim Apsifor yang mungkin bisa lebih jelas menyampaikan. Saya akan dalam ini. Di situlah salah satunya mengapa kemungkinan dia tidak melaporkan ataupun tidak melakukan perawatan jenazah ataupun pemakaman ataupun kremasi. Gitu. Ini pertanyaan ini akan saya sisakan. Nanti saya akan tanyakan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya, Bung Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, termasuk juga ada psikolog forensik akan datang, termasuk kriminal juga. Bung Panji, terima kasih. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan luar biasa eksklusif, saudara, di iNews The Prime Show. Aiman, saya bersama dengan AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi Panji Yoga. Dia adalah Kepala Subdirektorat Jatanras, Direktorat Kriminal Umum, Dia adalah AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi Panji Yoga. Kasubdit Jatanras, Kepala Subdirektorat Kejahatan dengan Kekerasan, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Panjang. Terima kasih Bung Panji beserta jajaran memberikan kesempatan kepada kami iNews eksklusif Aiman di The Prime Show. Kita akan kembali ke studio untuk kita membahas apa yang menyebabkan satu persatu meninggal tapi keluarganya diam saja. Eksklusif, saudara. Dan sudah saya langsung saja ada narasumber saya di studio, Bung Reza Indragiri, psikolog forensik yang juga ketua asosiasi. Saya bukan ketua asosiasi, Ibu Reni yang ketua. Bukan, maksud saya yang tadi, yang Poltekim. Oh begini, saya anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekim. Ketua Pusat Kajian Anggota Pemasyarakatan Poltekim, Politeknik Imigrasi. Ilmu Pemasyarakatan. Ilmu Pemasyarakatan, oke, baik. Dan juga ada Ibu Reni Kusmowardani, dia adalah Ketua Asosiasi Psikolog Forensik. Dan saya akan langsung menanyakan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi. Kombes Hengki, terima kasih telah hadir di Prime Show. Saya ingin bertanya tadi, pertanyaan saya adalah, apakah ada unsur pidana yang lain ketika ada membiarkan misalnya? Karena ini kan pertanyaannya begini, kenapa kemudian ini bisa terjadi? Karena ada kematian yang bertahap antara ayah, ibu yang berselang 1 bulan, Februari dan Maret 2022, lalu kemudian pamannya, baru kemudian anaknya. Ini kan ada jeda waktu. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kenapa mereka bisa membiarkan satu persatu meninggal tanpa kemudian ada melaporkan kepada pihak berwajib dan lain sebagainya atau ketua RT? Dan yang kedua, apakah ada unsur pidana yang kemudian didapatkan dari sini untuk kita bicara soal edukasi soal kasus ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda. Selepas jeda saya akan langsung kembali ke Bung Hengki Haryadi. Sesaat lagi, saudara, di The Prime Show.